Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Tengen Eiyu Taisen atau Tengen Hero Wars, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan terkait chapter 1 manga ini. Dan bagi minasan yang ingin baca, langsung aja cek Facebook Tengen Eiyu Taisen Fans Indonesia untuk link di deskripsi ya. Jadi seperti apakah keseruan manga yang mempertarungkan para raja dan pahlawan seluruh dunia? Dan daripada penasaran, so tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka diperlihatkan seorang remaja yang sedang membaca banyak buku sejarah kepahlawanan para hero seluruh dunia. Dan dia membayangkan bahwa andai saja dirinya bisa seperti raja-raja dan pahlawan yang ada di dalam buku, pasti hidupnya akan penuh keseruan. Kemudian, panel memperlihatkan para pahlawan yang ia kagumi dan berharap dia menjadi bagian dari mereka. Kemudian membayangkan dirinya jika berhadapan dengan para raja dan pahlawan yang terkenal dalam satu era yang sama. Kemudian panel pun memperlihatkan ketika dia akan berangkat sekolah, di mana dia tidak bisa mengisi form keinginan setelah lulus sekolah. Ketika dalam perjalanan, dia terus berjalan sambil mendengarkan earphone-nya sambil memikirkan nasibnya. Setelah itu, ada seorang wanita yang meneriaki pemuda tersebut dan berkata, "Oda Nobunaga." Dan pria itu pun terkejut. Nah, pria ini adalah tokoh utama dari manga Tengen Hero Wars. Namanya adalah Oda Nobunaga, yang kemungkinan besar dia adalah turunan dari pahlawan Jepang Oda Nobunaga. Kemudian, Nobunaga berkata, "Jangan meneriakiku Ichiko." Yang ternyata dia adalah Oda Ichiko, adik dari Oda Nobunaga. Ichiko menjawab, "Habis aku sudah meneriakimu berkali-kali, tapi kau malah tidak dengar." Setelah kejadian itu, sontak orang-orang di sekitar membicarakan Oda Nobunaga, yang mana namanya mirip dengan tokoh pahlawan di masa lalu yang sering diceritakan kepahlawanannya lewat televisi dan media sosial lainnya. Lalu, pada saat dalam perjalanan, di sini Oda Ichiko memberikan bekal pada Oda Nobunaga dan akan pergi duluan karena ia akan jogging sebagai bentuk pemanasan sebelum latihan. Di mana Oda Ichiko adalah seorang atlet kendo tingkat nasional yang mana sebentar lagi akan mengikuti pertandingan kendo. Setelah itu, pada saat Oda Ichiko memulai joggingnya, Oda Nobunaga mendengar teriakan Ichiko dan langsung menghampirinya. Namun alangkah terkejutnya dia karena di hadapan Ichiko dan Nobunaga terdapat sebuah cahaya yang mana seperti gerbang menuju dimensi lain, sehingga menyebabkan Ichiko dan Nobunaga terhisap ke dalamnya. Dan pada saat setelah terhisap, di dalam, Nobunaga mendengar seseorang berkata, "Genggam dunia di tanganmu." Dan masuklah Nobunaga dan Ichiko ke dunia lain. Setelah mereka memasuki dunia tersebut, Ichiko dalam keadaan pingsan, yang kemudian Nobunaga dengan cepat membangunkan Ichiko. Namun ketika dia akan membangunkan Ichiko, Nobunaga melihat sebuah tato di lengan adiknya, begitu pula pada tangannya. Setelah itu, Nobunaga dikejutkan suara teriakan peperangan dan api di mana-mana, yang membuat Nobunaga segera lari membawa Ichiko, yang mana teriakan dan api yang dilihat Nobunaga adalah sebuah pembantaian tentara perang oleh bandit yang bernama Arif untuk menjarah para tentara yang sudah kalah di medan perang. Setelah itu, Arif pun ternyata menyadari akan kehadiran Nobunaga dan Ichiko lalu berkata, "Hei anak muda, kau pikir kau bisa sembunyi dariku, hah?" Nobunaga pun terkaget karena Arif mengetahui dirinya ada di situ. Tak lama kemudian, para bawahan Arif pun datang dan akan menangkap Ichiko. Lalu di sini Nobunaga memberi perlawanan. Namun sayang karena Nobunaga lemah, maka Nobunaga dengan mudah dihajar habis-habisan oleh bawahan Arif. Arif pun yang melihat hal itu berkata, "Oi anak muda, sepertinya kau bukan dari sini." Lalu setelah itu Arif melihat tangan yang bertato milik Ichiko dan berkata, "Oh ternyata kalian orang asing ya." Yang kemudian Arif turun dan langsung membawa Ichiko. Pada saat Arif akan membawa Ichiko, di sini Nobunaga mencoba menghentikan Arif.
Tetapi sayang, usahanya sia-sia. Nobunaga langsung dipukul hingga membuat hidungnya berdarah, hingga Nobunaga kesakitan. Arif pun berkata, "Aku tidak punya dendam padamu, namun gadis ini harus kubawa." Yang kemudian Arif menyuruh bawahannya untuk mengurus Nobunaga. Nobunaga pun tidak tinggal diam. Dia terus gigih mencoba menghentikan Arif walau tidak bisa. Hingga dia mati-matian berdiri dan melawan Arif. Namun sayang, dia tetap saja dihajar habis-habisan oleh Arif hingga membuatnya babak belur. Bawahan Arif pun yang melihat hal itu kesal akan kegigihan dari Nobunaga. Hingga pada klimaksnya bawahan Arif akan membunuh Nobunaga. Namun dirinya ditebas terlebih dahulu oleh seseorang yang entah datang dari mana. Pria itu pun berkata, harapan adalah sesuatu yang tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Kemudian para bawahan yang melihat rekannya terbunuh di depan mata langsung kesal dan bertanya, "Siapa kau? Datang-datang menebas rekanku," dan menangis. Pria itu pun menjawab, "Apakah ada niat tulus dalam sebuah pedang?" Bawahan Arif berkata, "Hah? Kau jangan buat kami tertawa ya. Sebenarnya aku tidak mengerti apa yang orang ini katakan," dan menyuruh rekannya untuk menghabisi pria itu. Ketika para bandit itu menyerang, pria itu memasang kuda-kuda dan berkata, "Aku adalah Kondo Isami." Lalu seketika tato pada lengan Kondo Isami mengeluarkan aura harimau yang mengerikan dan seketika menghancurkan para bandit tersebut. Nobunaga pun yang melihat itu langsung terkaget karena yang dihadapannya sekarang ini adalah Kando Isami, sang pemimpin dari regu kepolisian Shinsengumi yang terkenal. Hingga pada akhirnya Nobunaga jatuh dan pingsan. Setelah itu, panel pun berubah pada kediaman seseorang. Di sini Nobunaga mengigau memanggil nama Ichiko dan tersadar. Pria tersebut yang mendengar hal itu berkata, "Oi, aku bukan Ichiko." Nobunaga yang telah siuman pun terkaget karena dirinya terikat dalam keadaan sadar dan bertanya, "Sebenarnya aku ada di mana?" Pria itu pun menjawab, "Sekarang kau ada di wilayahku." Nobunaga pun yang mendengar itu semakin bingung dan ketika dia melihat tato yang sama di pria tersebut, Nobunaga berkata, "Paman, kalau boleh tahu, paman dari mana?" Pria itu pun menjawab, "Aku berasal dari tahun keempat zaman Keiyo." Nobunaga pun tercengang mendengarnya, yang berarti itu adalah 150 tahun yang lalu dari zaman dirinya. Kemudian setelah itu Nobunaga bertanya lagi, "Sebenarnya siapa paman ini?" Pria itu pun menjawab, "Oh, kau ingin tahu diriku ya? Perkenalkan, aku adalah Oda Nobunaga." Dan keluarlah satu lagi tokoh dengan nama yang sama, yang kemungkinan adalah masih keturunan dari Oda Nobunaga zaman Sengoku. Nobunaga pun makin bingung mendengar hal itu, yang kemudian pria itu berkata, "Apa kau mendengar sesuatu?" Lalu ada suara yang sama ketika di awal, yaitu, "Genggam dunia di tanganmu." Setelah itu, Paman Oda pun menjelaskan, singkatnya semua orang yang datang ke dunia ini mendengar suara itu dan mungkin ini adalah kehendak langit. Entah apakah para dewa menginginkan dunia, tetapi tidak. Mungkin bukan itu yang mereka inginkan. Setelah itu, Nobunaga pun berpikir dan meminta kepada Paman Oda untuk melepaskan ikatannya dan memohon bantuan untuk menyelamatkan adiknya. Lalu Paman Oda menjawab, "Walaupun aku melepaskanmu, kau bisa terbunuh bocah." Nobunaga menjawab, "Kematian memang menakutkan, tetapi kalau itu adalah jalan untuk menyelamatkan adikku, apapun akan kuhadapi." Kondo Isami pun yang mendengar hal itu langsung memperlihatkan peta yang ia buat berdasarkan informasi dari beberapa wilayah yang mana dijelaskan oleh Kondo Isami bahwa dunia ini kedatangan orang-orang asing yang datang berasal dari dunia kita dan yang terjadi adalah dominasi dan persaingan sudah dimulai. Kemudian panel pun menunjukkan peta wilayah yang mana di dalamnya berisikan para penguasa wilayah di mana para pahlawan-pahlawan dan raja-raja terkenal seluruh dunia berkumpul pada era yang sama. Kemudian Nobunaga bukannya takut, malah dia tersenyum hingga bergetar dan berkata, "Ini adalah dunia yang penuh dengan jenderal dan raja terkenal yang aku kagumi berada di sini dan berkumpul. Ini seperti pertemuan yang paling menentukan untuk memilih pahlawan terbesar dalam sejarah umat manusia." Dan panel pun selesai. Wah, minasan, gimana nih terkait chapter 1 dari manga Tengen Hero Wars ini? Keren sekali kan? Dimana seluruh raja dan jenderal terkenal di dunia berada dalam satu era yang sama untuk menentukan siapa di antara mereka yang terkuat.
Dan gimanakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!